low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dari kelas 2A Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang situasi pandemik pada PBL bayi baru lahir di rumah, tentang
imunisasi. Nah, kita lihat aja videonya. Baik, seperti yang saya bilang di sini, saya akan menjelaskan materi saya dengan situasi pandemik pada masa bayi baru lahir. Pertama, kita harus tahu dulu imunisasi pada situasi pandemik. Pandemik virus corona menjadi kekhawatiran tersendiri untuk orang tua, apalagi memiliki anak di bawah usia 2 tahun yang masih harus mendapatkan imunisasi. Sini banyak kekhawatiran ibu yang bertanya, haruskah anak imunisasi saat pandemik virus corona pada saat ini? Sini, ya, seperti yang kita ketahui, kekebalan tubuh si kecil berbeda dengan orang dewasa sehingga ia harus mendapatkan perlindungan dari vaksin atau imunisasi yang dapat mencegah penyakit yang berbahaya. Sini ada lagi kekhawatiran ibu. Di sini ada keresahan orang tua, pengen sih vaksin anak tapi galau banget, harus bawa dia rumah sakit. Seperti yang kita tahu, rumah sakit, puskesmas, dan posyandu ia tempat umum di mana orang sakit memeriksa dirinya. Nah, di sini ada kita jelaskan. Sini untuk menjawab keresahan orang tua, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI menghimbau beberapa hal terkait imunisasi saat anak pandemi virus corona saat ini. Disebutkan ada beberapa hal perlu diperhatikan orang tua bila ingin membawa anak untuk melakukan imunisasi di rumah sakit atau puskesmas, yaitu sebagai berikut. Imunisasi tetap harus diupayakan lengkap sesuai usia. Panduan jadwal imunisasi tetap mengikuti rekomendasi yang berlaku. Kedua, imunisasi hepatitis HBO, EBO, BCG, polio, dan DPT, HIV, hepatitis B1 harus diberikan sesuai jadwal agar anak terlindungi. Di sini ada ketiga, fasilitas kesehatan mengatur pemesahan pelayanan imunisasi dari pelayanan anak sakit, memisahkan dalam berupa area khusus untuk bayi dan anak sehat. Bila bayi dan anak yang akan dibawa kunjungan untuk imunisasi, sebaiknya dibuat janji temu agar waktu kunjungan dapat diatur dengan baik. Selanjutnya, lakukan proses triase dan pendaftaran pasien agar dapat dipastikan bahwa bayi atau anak serta orang tua mengasuh yang mengantar tidak dalam keadaan sakit atau memiliki riwayat kepergian ke daerah terjangkau COVID-19. Petugas kesehatan dan orang tua bersama-sama memastikan bahwa pelayanan imunisasi sudah tercatat dengan baik dan membentuk jadwal kunjungan berikut. Ada di sini, bila ada keraguan dan orang tua ingin menunda imunisasi, sebaiknya tetap berhubungan dan berkonsultasi dengan dokter atau petugas kesehatan. Penundaan hingga 2 minggu masih dapat ditoleransi. Sini ada perhatikan jenis vaksin yang akan dilakukan. Sini ada BCG, polio, DPT, hepatitis B, HIV, dampak tetap sesuai jadwal, mundur maksimal 2 minggu, jadwal masih aman. Sedangkan vaksin yang direkomendasikan tetap harus diupayakan, misalnya vaksin PCV, influenza, varicella, dengue,
MMR, tiroid, hepatitis A, HPV diupayakan lengkap sesuai jadwal. Sini ada cara pemberian vaksin. BCG disuntikan intrakutan, DPT disuntikan intramuskular, polio diteteskan melalui mulut, campak disuntikan subkutan, hepatitis B disuntikan intramuskular. Efek samping pemberian yaitu pemberian imunisasi dapat menimbulkan panas atau demam. Pemberian vaksin BCG akan menyebabkan jaringan perut pada bekas suntikan yang sebelumnya akan memerah dan bengkak. Terima kasih, itulah dari presentasi saya. Baik, itulah tadi penjelasan dari materi saya tentang imunisasi pada BBL. Jangan lupa kalau keluar atau mengantar imunisasi anaknya, jangan lupa jaga jarak dan terus pakai masker kalau mau keluar. Ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap di rumah ya. Dadah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Lestari dari kelas 2A kebidanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul situasi pandemik pada asuhan masa nifas di rumah. Pertama, kita harus tahu dulu masa nifas. Masa nifas adalah masa pemulihan pasca persalinan, sehingga seluruh organ reproduksi wanita pemulihan kembali sebelum kehamilan berikutnya. Masa nifas berlangsung sekitar 6-8 minggu pasca persalinan. Di sini hal-hal yang perlu diperhatikan saat masa nifas antara lain suhu, pengeluaran lokia, payudara, traktur urinarius, dan sistem kardiovaskuler selain dari segi klinik. Di sini kita akan masuk di situasi pandemiknya. Di sini jumlah infeksi virus corona terus meluas ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. Siapa saja dapat terinfeksi virus ini, tak terkecuali ibu menyusui. Lantas bagaimana dampak virus ini terhadap ibu menyusui bayinya yang sedang disusui? Di sini ada ibu menyusui, konseling resiko menyusui, cuci tangan sebelum menyentuh bayi, payudara, pompa ASI atau botol, yang poin ketiga, menggunakan masker saat menyusui. 4. Membersihkan pompa ASI setelah dipakai. 5. Sebaiknya ibu memerah ASI. Di sini jumlah infeksi virus corona terus meluas. Di sini kita lihat sebagian orang yang terinfeksi virus corona mengalami gejala ringan menyerupai flu, namun ada pula menderita infeksi virus corona yang mengalami gejala berat akibat pneumonia. Infeksi virus corona kini sudah terkonfirmasi ditemukan di Indonesia. Di sini ada gejala dan cara penularan infeksi virus corona pada ibu menyusui.
Penularan virus corona antar manusia bisa terjadi melalui kontak langsung, bisa juga melalui kontak langsung, yaitu kita menyentuh benda setelah terkontaminasi virus corona. Seseorang bisa tertular COVID-19 bila tidak sengaja menghirup percikan air liur yang mengandung virus corona, misalnya saat penderita batuk atau bersin. Terus di sini selain beberapa gejala di atas, infeksi virus corona juga bisa menyebabkan gejala mual, muntah, diare, dan batuk berdarah. Namun, gejala-gejala tersebut lebih jarang ditemukan bila busui merasa gejala atau baru saja berpergian ke negara yang terjangkau virus corona seperti Tiongkok, Korea Selatan, dan Italia. Di sini ada gejalanya lagi di sini. Gejala pada ibu menyusui. Gejala-gejala COVID-19 dapat muncul dalam waktu 2-15 hari setelah terjangkit virus corona. COVID-19 pada ibu menyusui dapat menimbulkan gejala ringan seperti flu. Namun, serangan virus ini juga bisa menyebabkan ibu menyusui mengalami gejala yang lebih berat seperti demam, sesak nafas, batuk kering atau berdahak, nyeri tenggorokan, sakit kepala, nyeri otot. Di sini ada pertanyaan si ibu sini, apakah bayi bisa tertular virus corona melalui ASI? Sini sampai saat ini belum ada penilaian atau laporan kasus yang menyatakan bahwa infeksi virus corona dapat menular lewat ASI. Oleh karena itu, ibu menyusui yang terkena infeksi virus corona masih boleh memberikan ASI atau menyusui bayinya. Meskipun demikian, resiko bayi tertular infeksi virus corona dari ibunya tetap ada. Penularan bisa terjadi ketika ibu menyusui yang terjangkit virus corona menyentuh bayinya dengan tangan yang belum dicuci. Juga ketika ibu menyusui, batuk, atau bersin di dekat bayinya. Sini ada pencegahan. Untuk mencegah penularan virus corona pada bayi, ibu menyusui disarankan di sini ada menggunakan masker saat berada di dekat bayi dan anak-anak, termasuk ketika sedang memberi ASI menggunakan masker. Sini ada mencuci tangan bersih, puting dan kulit di sekitar sebelum sesudah menyusui bayi, juga sebelum memeras bayi. Sini ada lagi poin ketiga, memerah ASI baik dengan pompa ASI maupun secara manual. Sini memberikan formula kepada bayi. Baik, itulah tadi materi saya yang singkat tentang situasi pandemik pada masa nifas yang saya ambil di sini, menyusui. Ada tadi gejalanya.
untuk mencegah penularan virus corona. Juga ada gejala-gejala. Baik, terima kasih, dan saya akan memberikan tips sedikit. Corona dilarang kena aku. Corona dilarang kena aku. Kamu pergi-pergilah, jangan dekat-dekatku. Corona dilarang kena aku. Baik, itulah tadi materi dari saya dan hiburan sedikit tentang goyangan corona. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan keluar rumah untuk sementara waktu untuk mencegah terjadinya corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memberikan materi sedikit tentang situasi pandemik pada pelayanan KB. Di sini Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN memastikan program keluarga berencana tetap berjalan selama masa pandemi COVID-19. Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan pihak akan tetap menjalankan percepatan quick wins pada 5 program kerja utama BKKBN tahun 2020 terkait KB. Program tersebut meliputi pelayanan KB, program hingga menyediakan alat dan obat-obatan kontrasepsi. Di sini kita harus tetap memberikan pelayanan dan upaya kinerja dengan baik, di mana quick win harus tetap berjalan dengan terus memberikan pelayanan KB oleh para bidan ke masyarakat dengan tetap menjaga dan mencegah penularan COVID-19, kata Hasto dan keterangan resmi. Hasto menyatakan apabila program KB terlambat maka akan menjadi masalah baru dalam masyarakat seperti kelahiran tak terkendali, penambahan tingkat kemiskinan, serta permasalahan stunting. Jangan sampai nanti akan ada krisis sumber daya manusia yang bisa menjadi beban pembangunan selanjutnya. Di sini Hasto juga memastikan pelayanan KB tetap berjalan di masa pandemik COVID-19. Ini dilakukan dengan memperhatikan protokol pencegahan penyebaran virus corona. Adapun Ketua Ikatan Bidan Indonesia Pusat Erni Nurjasmi mengatakan fenomena yang berkembang pada situasi saat ini antara lain terjadi pengurangan kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan. Sini ada fenomena ini tertentunya berkaitan erat dengan peserta KB aktif mampu. Peserta KB baru yang ingin mendapatkan pelayanan keluarga berencana melalui fasilitas kesehatan setempat. Namun Erni memastikan bidan akan tetap siap untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat secara langsung.